Seorang perempuan yang merupakan pegawai negeri sipil ditemukan tewas mengenaskan di sebuah mobil di tempat parkir gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau. Jasad wanita ditemukan dalam kondisi leher terikat. Sejumlah pegawai DPRD digegerkan dengan adanya temuan mayat seorang wanita di basement parkiran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Tim identifikasi dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil olah TKP dan melakukan identifikasi, ditemukan mayat tersebut warga Kota Pekanbaru berinisial FY dan berprofesi sebagai PNS. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di kursi bagian tengah mobil dan leher terikat kain. Jelaskan di sini, saat ini kita dari Satreskrim Polresta bersama-sama dari identifikasi Polda dan dari Polsek Bukit Raya melaksanakan olah TKP dan mendatangi TKP dengan adanya informasi diduga bahwa ada korban perempuan di dalam mobil meninggal dunia dalam posisi tergantung. Tapi pada saat informasi ini kita tindak lanjuti dengan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Petugas juga telah memeriksa sedikitnya 19 saksi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Darmawansyah, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung pemirsa dengan Dirkrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan. Selamat sore, Pak Dirkrimum. Selamat sore, Mbak Tiara. Baik, Pak Dir, sudah ada hasilkah yang kemudian ini didapatkan? Apakah betul temuan ataupun juga korban ini adalah hasil pembunuhan? Sampai dengan saat ini, dimulai dari penemuan jenazah seorang perempuan berinisial FY, untuk Satreskrim Polresta Pekanbaru bersama dengan Ditreskrim kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kemarin juga kami sudah melakukan cross-check dan gelar perkara terkait dengan temuan-temuan. Baik itu fakta-fakta di lapangan, kemudian alibi-alibi, kemudian dari bukti-bukti lain yang kita kumpulkan. Kemungkinan sore ini kita akan melaksanakan gelar perkara terakhir untuk memberikan kepastian hukum dari apa yang telah kita laksanakan itu, Mbak Diana. Pak Dir, sudah mengerucut belum dari total saksi yang kemudian ini sudah diperiksa, ada tersangka yang kemudian nantinya akan ditetapkan? Sampai dengan saat ini udah kurang lebih sekitar 19 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Orang-orang yang ada hubungan dengan tempat kejadian perkara, kemudian yang ada hubungan dengan korban, kemudian yang pihak keluarga, termasuk dari dokter forensik yang melaksanakan otopsi. Untuk kepastian hukum terkait dengan apakah ini seperti yang disampaikan tadi atau tidak, sore ini pukul 17.00 saya akan melaksanakan memimpin gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara ini bersama-sama dengan Satreskrim Polresta Pekanbaru. Begitu, Mbak Tiara. Selain saksi-saksi, Pak Dir, ini apa ada barang bukti begitu yang juga nantinya akan diselidiki seperti mungkin CCTV, sidik jari? Semua sudah kita lakukan penyelidikan terkait dengan tugas-tugas penegakan hukum dalam penemuan mayat, yaitu sidik jari. Tim Inafis pada saat pelaksanaan olah TKP juga sudah melaksanakan pengambilan sidik jari di kendaraan. Kemudian CCTV juga sudah kita lakukan pengambilan, sudah kita analisa. Kemudian terkait dengan selain orang, kemudian selain saksi, fakta-fakta dan bukti lain juga sudah kita kumpulkan itu, Mbak Tiara. Ya, seperti contohnya syal yang ditemukan bersama dengan korban untuk, maksud kami, yang ditemukan bersama korban yang tergantung di mobil milik korban itu, Mbak Tiara. Artinya Pak, hingga saat ini baik dari saksi maupun juga sejumlah barang bukti yang tadi Anda sebutkan begitu belum cukup bisa memutuskan satu tersangka dalam kasus ini? Sebenarnya kita sudah dapat memberikan kepastian hukum. Tadi saya sampaikan bahwa nanti pukul 17.00 saya sendiri akan melakukan memimpin gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara ini.
Baik. Apakah nantinya dari hasil gelar perkara dengan fakta-fakta yang kita temukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, apakah itu ada peristiwa pidana atau tidak? Kemudian apakah itu ada perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh seseorang terhadap suatu perbuatan pidana? Nanti setelah pelaksanaan gelar perkara, kemudian nanti akan kita sampaikan, kita rilis hasilnya Mbak Tiara. Setelah pukul 17.00 kita melaksanakan gelar perkara terakhir. Karena gelar perkara terkait dengan menyamakan fakta-fakta, kemudian alat bukti, kemudian barang bukti yang kita temukan, yang kita sambungkan menjadi satu scientific crime investigation. Artinya ada hubungan antara barang bukti, kemudian ada hubungan antara korban dan lain-lain. Nanti pukul 17.00 WIB, saya akan memimpin gelar perkara bersama dengan Satreskrim Polresta Pekanbaru. Kemudian nanti akan disampaikan hasilnya terhadap perkara ini. Saya rasa mungkin kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami padukan juga dengan hasil otopsi yang dilaksanakan oleh dokter forensik. Maka dari itu nanti kita akan memberikan penjelasan dan jawaban akhir dari proses penyelidikan yang sudah rampung, yang akan kita sampaikan setelah pelaksanaan gelar perkara, Mbak Tiara. Baik, tentunya nanti kita akan terus menunggu sama-sama hasil dari proses gelar perkara yang akan dilangsungkan begitu. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Dirkrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep telah berbagi di Ragam Perkara TV One.